Bab 105 Jiang Yunze ini terlalu sombong. Memikirkan bahwa dia secara paksa menahan dan menekan kekuatan pedang dan menganggap pemuda melakukan hal yang sama. Memang, kekalahan yang tidak adil. Jika dia tidak cemas, peluang kemenangannya akan jauh lebih baik setelah bertukar 500 gerakan langkah terakhir pemuda itu terlalu menakutkan. Untuk berpikir dia memiliki ketekunan dan daya tahan seperti itu. Menyimpan kekuatannya untuk melepaskannya pada akhirnya. Meraih kemenangan dalam satu gerakan. Para kultivator yang menyaksikan menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika mereka melihat Jiang Yunze kalah dalam sekejap. Mereka merasa itu tidak terlayani. Mereka juga merasa bahwa serangan menakutkan Xiao Chen sangat mengejutkan melihat Xiao Chen mendekat. Jiang Yunze merasakan bayangan kematian muncul di hatinya. Dia bergegas ke arah gerbang kota dan berteriak kepada bawahannya ke samping. Tahan dia untukku. 10 orang yang tersisa adalah kematian dari klan Jiang. Meskipun mereka membenci tindakan Jiang Yunze, mereka tidak ragu untuk tetap tinggal karena keluarga mereka berada di Jiang Clan. Jika mereka tidak mematuhi perintah atau bahkan melarikan diri, mereka tidak hanya akan dihukum, mereka juga akan melibatkan keluarga mereka. Dengan demikian, mereka tidak punya banyak pilihan. Selain itu, jika mereka mati sebagai akibat dari pertempuran, keluarga mereka akan menerima sejumlah besar sebagai kompensasi. Xiao Chen memiliki ekspresi tenang saat dia terus berjalan ke depan. Seolah-olah tidak ada penghalang di depannya. Tatapan kerumunan dipenuhi dengan kejutan ketika Xiao Chen langsung berjalan melewati mereka. Cici. Xiao Chen tampaknya tidak bergerak. Tetapi tubuh 10 pembudidaya klan Jiang tiba-tiba meledak menjadi api ungu. Mereka langsung dibakar sampai menjadi tumpukan abu. Jiang Yunze menoleh untuk memeriksa apa yang dilakukan Xiao Chen. Ketika dia melakukan itu, dia ketakutan dan dia segera meningkatkan kecepatannya. Bergegas menuju gerbang kota. Sial, di tengah tumpukan abu. Busur yang bersinar dengan sinar dingin dan panah bergetar jatuh. Ini adalah senjata roh yang sebelumnya digunakan Jiang Yunze untuk menembak Xiao Chen. Xiao Chen mengambil busur dan menendang panah. Dia kemudian mengedarkan esens ke tangan kanannya. Ketika dia mencoba menarik tali busur, dia menemukan bahwa tali busur itu tidak bergerak sama sekali. Ada lebih banyak haluan daripada yang terlihat. Busur ini sebenarnya akan menghilangkan esens secara otomatis, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia kemudian menghilangkan esensnya dan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk menarik busur ke bentuk bulan purnama. Dia menggunakan sens spiritualnya untuk mengunci dada Jiang Yunze. Dia dapat dengan jelas merasakan posisinya. Terlepas dari bagaimana dia bergerak, tidak akan ada cara untuk melepaskan Xiao Chen. Huci. Panah melayang di udara. Tampak seperti sambaran petir. Tampak seperti teknik bela diri. Mengejar bintang menangkap bulan. Dalam satu saat panah itu nok di haluan. Dan di saat berikutnya, itu telah menembus dada Jiang Yunze. Kekuatan panah tidak melemah dan itu benar-benar membawa Jiang Yunze saat menuju gerbang kota. Panah dengan keras menabrak tembok kota dengan keras. Menyematkan Jiang Yunze ke dinding. Tetua pertama dari klan Jiang. Kekuatan nomor 1 kota air putih. Sebenarnya disematkan ke dinding kota air putih oleh seorang pemuda, lingkungan sekitar sunyi. Rahang semua orang terbuka lebar karena tak percaya pemuda itu benar-benar berhasil menggambar Soul Slayer Bow ke bentuk bulan purnama. Bagaimana tidak percaya? Memang, klan Jiang harus menghabiskan sejumlah besar batu roh sebelum mereka bisa membelinya dari Heavenly Craft Manor. Seseorang tidak dapat menggunakan esens untuk menggambar busur. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Di klan Jiang, hanya Jiang Yunze yang bisa menggambarnya sedikit. Meski begitu, banyak orang telah mati untuk haluan ini. Haha, Jiang Yunze tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan dibunuh oleh busur ini. Dia telah menggunakan busur ini untuk membunuh banyak orang yang telah melawan klan Jiang. Sekarang, dia disematkan ke dinding olehnya. Bisa dikatakan dia telah menerima karma. Setelah beberapa saat, para pembudidaya itu memulihkan akalnya. Mereka melihat wajah Jiang Yunze yang tidak puas dan mereka menikmati ketidakberuntungannya. Jelas para pembudidaya ini sering ditindas oleh klan Jiang. Xiao Chen menatap bow slayer jiwa di tangannya.
Dia merasa terkejut. Dia tidak berharap busur yang tampak biasa ini memiliki asal yang luar biasa. Xiao Chen memasukkan Soul Slayer Bow ke dalam cincin semesta dan mengangkat kepalanya untuk melihat Jiang Yunze yang tersemat. Dia tidak ragu dan berjalan langsung ke kota air putih. Setelah waktu yang lama, 3 Grandmaster Martial dari Jiang Clan memimpin 200 Master Martial dari Savage Forest dengan cara yang megah. Ketika mereka melihat Jiang Yunze yang disematkan, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan syok memenuhi wajah mereka. Sekarang sudah larut malam. Langit mendung. Tetapi tidak ada bintang. Hanya bulan yang pudar menggantung tinggi di langit, menyinari sinar rembulannya yang lembut di atas tanah. Di dalam klan Jiang di kota air putih, semua orang yang lebih tua tingkatnya semua dipanggil ke aula besar. Jiang Mingsun duduk di tengah aula dengan tampilan tanpa ekspresi. Di kedua sisinya duduk 6 konsekrasi Jiang Clan. Mereka semua adalah martial science. Di belakang mereka, ada puluhan Grandmaster Martial. Aula besar tampaknya agak ramai. Ini adalah kekuatan elit sejati klan Jiang. Ini adalah yang diandalkan oleh klan Jiang selama 100 tahun terakhir. Mereka adalah hal yang memungkinkan klan Jiang untuk mondar-mandir di kota air putih yang tak tertandingi. Pada saat ini, orang-orang ini, yang adalah orang-orang kuat di kota air putih dan biasanya dihormati, memiliki wajah yang sangat serius. Suasana di aula besar sangat membosankan dan sepi. Jiang Mingsun mulai berbicara perlahan. Aku percaya semua orang tahu tentang apa yang terjadi pada siang hari. Tetua pertama Jiang Yunze dijepit di tembok kota dan mati. Seorang martial saint yang ditahbiskan di sebelah kanannya berkata, "Brother Jiang, tidak perlu terlalu memperhatikannya. Itu hanya seorang guru bela diri medial grade. Aku bisa mencubitnya sampai mati hanya dengan satu tangan. Aku merasa lebih baik membiarkan masalah ini berlalu. Kita harus fokus pada sisa-sisa kuno. Itu akan menjadi tempat di mana klan Jiang akan bisa mendapatkan landasan untuk ekspansi." Tepat setelah dia mengatakan bahwa seorang pria parubaya di belakang berbicara, dia memiliki ekspresi yang sangat gelisah di wajahnya ketika dia berkata, "Tetua Bai, apa yang kamu maksud dengan ini? Kakak sulung aku dihukum mati di gerbang kota. Mungkinkah kita akan membiarkannya mati sia-sia?" Itu menguduskan dengan nama keluarga Bai mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Apa yang kamu hitung? Beraninya kamu berbicara denganku dengan nada seperti itu. Apakah aku mengatakan kita tidak akan peduli tentang itu? Aku bersedia secara pribadi pergi dan membalas dendam untuk kakak tertua kamu. Tetapi ada hal-hal yang lebih mendesak. Bahkan kepala klan tidak mengatakan apa-apa. Siapa kamu untuk berbicara?" Wajah pria parubaya itu membengkak merah. Dengan statusnya, dia memang tidak seharusnya berbicara dengan tetua yang dikuduskan seperti ini. Namun, saudaranya telah meninggal, dan dia tidak merasa puas. Jiang Mingsun berkata, "Yun Feng, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selama bertahun-tahun, apakah kamu melihat orang yang menyinggung Jiang Clan memiliki akhir yang baik? Kali ini, alasan aku memanggil semua orang bukan karena semua orang fokus pada masalah ini. Aku memiliki pendapat yang serupa dengan Tetua Bai. Kami harus memprioritaskan apa yang penting. Tidak perlu menyibukkan diri dengan master martial kelas medial. Satu-satunya kekhawatiran aku sekarang adalah orang ini mungkin membocorkan peta. Karena itu, aku memanggil semua orang untuk bersiap memasuki sisa-sisa kuno." Jiang Mingsun mengatakan itu dengan cara yang tidak kritis. Setelah dia selesai, ekspresi semua orang berubah. Apakah mereka bisa memasuki sisa-sisa kuno yang perkasa hanya mengandalkan diri mereka sendiri? Ledakan. Ledakan. Saat kerumunan merenungkan kata-kata Jiang Mingsun, ada suara teriakan datang dari luar. Bang! Bang! Beberapa murid Jiang Clan dilempar dari luar oleh seseorang. Murid Jiang Clan terlempar dengan kekuatan besar dan beberapa martial grandmaster di lingkaran luar tidak mampu menahan kekuatan itu dan terlempar ke belakang. Sebuah lorong langsung dibuat di aula besar yang penuh sesak. Jiang Mingsun dan beberapa orang yang ditahbiskan bergerak dan menangkap para murid klan Jiang yang dilemparkan ke dalam. Setelah orang-orang ini menangkap mereka, gelombang kejut datang dari tubuh orang-orang ini, membengkak ke segala arah. Itu menyebabkan semua meja dan kursi kayu terguling. Cangkir dan vas pada mereka semua jatuh ke lantai.
Pecah. Jelas orang yang menyerang memiliki kekuatan yang tak terduga. Jiang Mingsun menurunkan orang yang dia tangkap dan memandang Hua Yunfei dan Duan Muqing berdiri di luar aula besar. Di belakang mereka, ada sekelompok pelayan yang kekuatannya tidak diketahui. Dia berkata dengan cemberut, "Apa artinya ini? Mengapa kamu melukai para murid Jiang Clan kami?" Dia kemudian menatap Chu Chaoyun yang tidak jauh dan kesepian. Dia berkata dengan nada memohon, "Keponakan Chaoyun, ayahmu dan aku bisa dianggap sebagai teman terbaik. Apakah kamu akan menentang kami?" Chu Chaoyun tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Paman Jiang, ketika aku datang, ayah aku sudah memberitahu aku. Jangan khawatir. Aku tidak melukai orang-orang Jiang Clan sebelumnya." Hua Yunfei tersenyum dengan dingin. "Jiang Mingsun, kamu tidak perlu bertanya lebih lanjut. Aku adalah orang yang melukai pria kamu. Yang aku miliki hanyalah satu pertanyaan untuk kamu. Untuk berapa lama kamu akan menunda kami? Jangan perlakukan kami seperti orang bodoh." Sikap Hua Yunfei sangat arogan. Dia benar-benar meremehkannya. Memanggilnya dengan namanya di depan semua orang. Tidak ada jejak kepatutan yang seharusnya ada antara senior dan junior. Jiang Mingsun terbakar amarah di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani mengungkapkannya di wajahnya. Setelah semua, Jiang klannya hanyalah klan kaya tempat. Padahal, klan Hua adalah klan bangsawan yang ada selama 1000 tahun. Ketika membandingkan dengan klan dengan garis keturunan bawaan, klannya bahkan tidak layak disebut. Selanjutnya, para senior dari klan Hua di belakang Hua Yunfei tidak mengatakan apa-apa. Jelas mereka mengizinkan sikap Hua Yunfei saat ini. Dengan mereka mendukungnya, Jiang Mingsun tidak bisa berbuat apa-apa tentang Hua Yunfei. Jiang Mingsun bergumam, "Aku sudah berjanji padamu bahwa begitu aku memastikan lokasi sisa-sisa kuno, aku akan melanjutkan dengan kalian masing-masing. Sampai sekarang, lokasi belum dikonfirmasi. Jadi bagaimana aku bisa membawa kamu ke sana?" Hua Yunfei mengungkapkan senyum menyeramkan dan dengan dingin mendengus. "Kamu benar-benar berpikir kita bodoh. Apakah kamu pikir kami tidak mendengar apa yang kamu katakan sebelumnya? Jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki Jiklan untuk mendukung kamu, kamu akan dapat meninggalkan kami?" Dia berhenti sejenak. Kemudian nadanya berubah menjadi serius ketika dia menunjuk ke arah Jiang Mingsun dan mengucapkan setiap kata, satu persatu. "Sebagai informasi, ini adalah Provinsi Dongming, bukan Provinsi Nanling. Bahkan jika Jiklan datang, tidak akan sampai pada mereka untuk memanggil tembakan." Setelah Jiang Mingsun ditunjuk oleh Hua Yunfei dan mengajar, kulitnya menjadi pucat. Kemarahan di dalam hatinya semakin sengit saat dia mengepalkan tinjunya begitu kencang. Ada suara-suara pecah. Dia merasa sangat cemberut. "Kata-kata besar apa yang kamu ucapkan?" Tiba-tiba terdengar suara samar yang terdengar dari dalam aula besar. Itu bergema di seluruh lingkungan, menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan dari mana suara itu berasal. Sosok hitam datang dari luar dan muncul di depan Hua Yunfei. Dia tiba-tiba mengirim serangan telapak tangan ke Hua Yunfei. Semua tindakannya dilakukan dalam satu napas, dan kecepatannya secepat kilat. Sebagian besar orang di aula besar tidak tahu bagaimana sosok hitam ini memasuki klan Jiang. Bang! Hua Yunfei cepat-cepat bergerak dan melakukan serangan telapak tangan dengan sosok hitam itu. Ada suara ledakan ketika telapak tangan bertemu. Sosok hitam itu segera meledak. Itu adalah teknik rahasia Ji Clan. Astral Incarnation. Tuan Muda Ji ada di sini. Kerumunan klan Jiang berseru dengan gembira ketika melihat apa yang terjadi. Ekspresi Jiang Mingsun menjadi jauh lebih santai. Hua Yunfei, yang terdekat, segera dipaksa kembali oleh gelombang kejut ledakan. Sebuah energi aneh mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya, bersirkulasi di garis meridiannya dan menyapu segala yang menghalangi jalannya. Hua Yunfei menjadi cemberut dan cemas menggunakan energi roh bela dirinya. Sungai darah langsung mengalir. Dia hanya berhasil menghilangkan energi aneh ini setelah waktu yang lama. Martial Spirit bermutasi Hua Clan hanya begitu. Tidak heran dia terluka parah oleh murid bela diri kelas superior. Belum lama ini seorang pria berpakaian hitam berjalan perlahan dari luar aula besar. Dia memiliki rambut panjang yang elegan dan memiliki pesona yang luar biasa. Matanya cerah seperti bintang. Meskipun dia berpakaian hitam,
dia masih tampak memancarkan sinar aneh di malam hari. Ketika dia berjalan ke aula besar, seluruh aula besar tampaknya telah cerah. Dia segera menjadi titik fokus semua orang. Dunia ada baginya. Dia adalah karakter utama. Wajah tenang Chu Chaoyun mengungkapkan jejak riak di hatinya. Ji Changkong. Apakah itu dia? Ada banyak desas-desus tentang Ji Chanong Ji Clan di Provinsi Nanling. Mereka mengatakan bahwa dia telah berlatih teknik rahasia Ji Clan. Inkarnasi astral ke dunia kesuksesan medial pada usia 7 tahun. Kemudian dia mempraktikkan teknik rahasia Ji Clan lainnya. Astral Swordplay ke dunia kesuksesan medial pada usia 10 tahun. Sejak itu, dia tidak pernah bertemu siapapun yang cocok untuknya. Dia adalah ahli top saat ini dari pemuda Provinsi Nanling. Pada usia 16, dia sudah menjadi Grandmaster Martial kelas superior. Ji Changkong yang sombong kemudian bersiap untuk pergi ke ibu kota kekaisaran segera untuk menantang Putri Ying Yue yang legendaris, yang dikatakan sebagai reinkarnasi dari Kaisar Agung. Dia mengalahkan semua pemuda di ibu kota kekaisaran dan akhirnya dia dipanggil oleh Putri Ying Yue. Bab 106 mereka yang terlibat tidak tahu hasil dari pertempuran itu. Mereka hanya tahu bahwa setelah pertempuran, Ji Changkong segera meninggalkan ibu kota kekaisaran. Bahkan sejak itu, ia menjadi jauh lebih rendah. Setelah setengah tahun, ia berhasil meningkatkan budidayanya ke puncak Martial Grandmaster. Dia hanya sedikit kekurangan untuk menjadi Martial Saint. Berpotensi menjadi Martial Saint termuda dalam 1000 tahun terakhir. Ji Changkong berjalan ke depan Jiang Mingsun dan membungkuk sebelum dengan hormat berkata, "Paman, keponakan ini datang terlambat dan membuat kamu terkejut." Ketika orang banyak mendengar kata-kata Ji Changkong, mereka terkejut. Mereka tidak pernah berharap bahwa Jiang Mingsun sebenarnya adalah paman Ji Changkong. Menurut rumor, ibu Ji Changkong adalah seorang selir dan berasal dari klan setempat karena ibunya, Ji Changkong sering diperlakukan dengan dingin. Itulah sebabnya dia menghabiskan semua usahanya untuk berkultivasi, berjuang sangat keras. Tidak ada yang menduga bahwa ibunya adalah adik perempuan Jiang Mingsun. Jiang Mingsun tersenyum tipis. "Changkong, tidak perlu sopan. Bagus kamu datang. Pamanmu tidak lagi harus ditunjuk dan diajar." Orang-orang dari 3 kekuatan besar Provinsi Dongming akhirnya mengerti mengapa Jiang Mingsun berani menunda mereka. Tampaknya memancarkan perasaan bahwa ia percaya diri dalam dukungannya. Jadi, dia benar-benar memiliki ikatan yang begitu dalam dengan Ji Clan. Huan Yunfei berkecil hati. Tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebelumnya, ketika dia menyerang, dia menderita sedikit kerugian dari Ji Changkong. Jelas bahwa dia memiliki sedikit rasa takut pada Ji Changkong. Dia bertukar pandang dengan Duan Muking dan Chu Chaoyun sebelum berkata, "Ji Changkong, aku tidak merasa ada yang salah dengan apa yang aku katakan. Masalah-masalah Provinsi Dongming bukan untuk ditangani oleh orang-orang di Provinsi Nanling. Tidakkah kamu merasa bahwa kamu melampaui batas kamu?" Ji Changkong tersenyum dengan acuh tak acuh. "Provinsi Dongming yang begitu besar. Sejak kapan kamu, Hua Yunfei, menjadi wakilnya? Pernahkah kamu bertanya pada Brother Chu dan Miss Duanmu? Selain itu, aku, Ji Changkong, tidak mewakili Provinsi Nanling. Tolong jangan berikan peran seperti itu secara acak kepada aku. Aku hanya di sini untuk mengunjungi kerabat aku." Keduanya berdebat satu sama lain. Tidak ada yang mau mengambil langkah mundur. Orang-orang di kedua sisi membawa semua melepaskan aura mereka. Dalam waktu singkat, suasana menjadi sangat tegang. Seolah-olah pertempuran besar akan pecah. Si tepat pada saat ini. Suara alat musik gesek datang dari langit yang jauh. Itu terampil dan bergerak. Itu sangat murni seperti musik surgawi yang halus. Semua orang dengan cepat mengangkat kepala untuk melihatnya. Mereka hanya melihat kapal perang besar. Benar-benar emas terbang perlahan di langit. Sebuah bendera dengan karakter Gui yang besar terangkat tinggi di haluan kapal. Di bawah bendera, ada sekelompok orang yang mengenakan jubah ungu, berdiri dengan bangga. Itu adalah harta karun rahasia Gui Markis, kapal perang emas. Orang-orang dari pengadilan kerajaan telah tiba. Orang-orang di bawah berkata dengan terkejut ketika mereka melihat kata-kata di bendera dengan jelas.
Jiang Mingsun melihat kapal perang emas di atas kepalanya dan dia merasa punggungnya menjadi dingin karena keringat. Dia tidak berharap pengadilan kerajaan mengirim seseorang ke sana. Ini adalah pertama kalinya dia merasa hal-hal di luar kendalinya. Bulan pudar menggantung tinggi di langit. Tidak ada bintang yang bersinar di latar belakang malam. Malam ini tampak lebih gelap dari biasanya, tetapi jalan-jalan di kota air putih dipenuhi orang. Battleship emas besar terbang perlahan di langit, mengeluarkan kilau yang cemerlang. Meskipun itu tergantung tinggi di langit, orang-orang di tanah masih bisa merasakan kekuatan yang tak terbatas datang darinya. Guiyi Marquis, Ying Xiao, benar-benar datang. Sisa-sisa kuno yang perkasa benar-benar menarik. Betapa malangnya. Tidak mungkin bagi kita pembudidaya peringkat rendah untuk memeriksa kegembiraan. Kenapa tidak? Apakah tidak ada seseorang yang menjual peta bocor Jiang Clan di jalanan baru-baru ini? Aku membeli satu salinan dan belum memeriksanya dengan cermat. Setelah aku memeriksanya, aku pasti akan memeriksanya. Dasar bodoh. Peta itu palsu. Lihatlah dengan seksama dan kamu akan menyadarinya. Jika aku menemukan siapa yang melakukannya, aku akan memukulnya sampai mati. Seseorang di sampingnya tersenyum dingin. Simpan uangmu. Kepala klan Jiang telah membeli 10 peta itu, menghabiskan 10.000 tael emas dalam prosesnya. Dia adalah Cun bodoh, yang sebenarnya. Kami hanya ditipu 1.000 tael perak. Itu tidak dianggap apa-apa. Apakah itu benar? Orang ini sebenarnya berani menipu Jiang Clan. Kenapa aku tidak berpikir untuk melakukan itu? 10.000 tael emas. Itu 10 tahun dari penghasilan aku dengan nyali kamu. Jika orang ini tidak memiliki dukungan besar di belakangnya, dia pasti tidak akan berani menipu klan Jiang. Bagi kami, setelah dibodohi, yang bisa kami lakukan hanyalah menanggungnya. Jika kami benar-benar pergi mencari sesuatu untuk menyelesaikan akun, siapa yang tahu siapa yang akan dipukuli? Kerumunan mengobrol lebih lama sebelum mengalihkan topik kembali ke Golden Battleship Guiyi Marquis. Saat menghadapi kapal perang yang kuat dan perkasa, semua orang terkejut. Di tengah kerumunan, Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat kapal perang emas di langit. Dia merenung dengan serius. Battleship emas ini harus menjadi harta rahasia bermutu tinggi. Itu pasti berasal dari zaman kuno. Sebagian besar harta karun rahasia di dunia ini diturunkan dari zaman kuno. Setelah akhir zaman kuno, pengrajin harta rahasia menurun. Setelah kehancuran dinasti Tianwu, warisan pengrajin harta rahasia benar-benar menghilang. Sekarang, di benua Tianwu, tidak ada orang yang bisa membuat harta rahasia. Untuk mendapatkan treasures rahasia, seseorang hanya bisa mendapatkannya dari sisa-sisa kuno, atau mungkin dari sisa-sisa dinasti Tianwu. Dengan demikian, nilai dan kelangkaan treasures rahasia bisa dilihat. Namun, Xiao Chen merasa rahasia harta legendaris sangat mirip dengan harta karun ajaib yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Di masa lalu, ada orang yang mengira mantra kehidupan terbaiknya sebagai senjata rahasia. Sayangnya, dia belum mendapatkan harta karun rahasia sejati. Karena itu, dia tidak dapat mengkonfirmasi dugaannya. Mengenang kembali pikirannya, Xiao Chen menuju ke paviliun Liu Xiang. Sepanjang jalan, dia menanyakan berita tentang itu dan dia menemukan bahwa itu tidak mengubah lokasi. Xiao Chen langsung menuju ke lantai 2 dan mendapati bisnis sama boomingnya seperti sebelumnya. Meskipun sudah malam, masih belum ada meja kosong. Selain itu, ada banyak orang dalam antrian di lantai 2. Semua pembudidaya sedang mendiskusikan sisa-sisa kuno dan kapal perang emas di langit, serta berita terbaru yang sangat populer dari peta, Stupid Chun. Battleship emas Guiyi Marquis ada di sini. Aku ingin tahu apakah kapal perang kerajaan Ji Clan atau istana es klan Duanmu juga akan datang. Jika mereka datang, itu akan sangat hidup. Mereka semua harta karun rahasia tingkat kerajaan. Jika mereka akhirnya bertarung, bahkan martial science tidak akan bisa menahan gelombang kejut itu. Xiao Chen langsung melewati lantai 2 dan menuju ke lantai 3. Lantai 3 mengharuskan seseorang untuk memiliki kartu VIP pavilion Liu Xiang sebelum orang bisa masuk. Masih ada banyak meja kosong di lantai 3 ketika Xiao Chen melakukan transaksi dengan lemak terakhir kali. Jin Dabao menyerahkan kartu VIP kepadanya. Setelah menunjukkan kartu VIP-nya,
Ia bisa masuk tanpa hambatan. Orang-orang yang duduk di lantai 3 memiliki ranah kultivasi minimum dari guru bela diri tingkat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah martial grandmaster. Jelas bahwa status para pembudidaya di lantai 3 lebih tinggi. Dan beberapa dari mereka adalah pemimpin organisasi pembudidaya. Topik diskusi di lantai 3 sangat berbeda dengan lantai 2. Sebagian besar dari mereka terlibat dalam perdagangan spirit chores atau herbal. Kadang-kadang, ada orang yang pergi ke konter untuk menilai beberapa barang. Xiao Chen mengerti mengapa bisnis pavilion Liu Xiang begitu bagus. Selain makan dan bergosip, mereka juga menyediakan lokasi yang sempurna untuk melakukan transaksi. Bang! Bang! Tidak lama setelah Xiao Chen duduk, suara unik langkah kaki Fatih Jin menghentak keras. Wajahnya akan dipenuhi dengan senyuman saat dia meletakkan pantatnya yang gemuk ke kursi di seberang Xiao Chen. Sudah setengah bulan sejak kami terakhir bertemu. Saudara Xiao, kamu telah menjadi selebriti. Hampir semua orang di kota air putih tahu nama kamu. Betapa tak terduga. Fatih Jin duduk dan menghela nafas segera. Xiao Chen tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil spirit chores dan herbal yang diperoleh dari mereka yang berusaha membunuhnya dari cincin semesta. Menumpuknya berlapis-lapis pada awalnya. Fatih Jin tidak memedulikannya. Tetapi ketika herbal dan spirit chores memenuhi meja, wajahnya memiliki ekspresi terkejut. Apa-apaan? Apakah kamu mengosongkan seluruh hutan savage? Ada begitu banyak spirit chores dan herbal, aku baru saja membunuh beberapa ratus orang. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh lingkungannya. Dia mengucapkan kata-kata ini untuk kepentingan orang-orang di sekitar. Setelah tumpukan spirit chores dan herbal muncul di atas meja, Xiao Chen segera merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Ada jejak niat membunuh yang serakah dan tidak disembunyikan dalam tatapan ini. Pada saat niat membunuh Xiao Chen menyebar, semua orang di lantai merasakan tekanan samar. Ini adalah niat membunuh murni. Itu hanya bisa diperoleh dengan membunuh banyak orang. Berapa banyak orang yang telah dibunuh bocah ini untuk mendapatkan niat membunuh yang mengerikan. Kerumunan itu bergumam pada diri mereka sendiri ketika mereka menarik pandangan mereka. Fatih Jin tertawa keras. Kamu ingin menjual semua ini kepada Fat Lord ini? Tidak masalah, Tuan Gendut ini menerima mereka. Kamu, dan kamu, datang dan periksa barang-barang atas panggilan berlemak itu. Dua orang datang dari meja dan membungkuk padanya. Mereka kemudian menghitung barang-barang di atas meja dan memberi tanda terima kepada Xiao Chen sebelum membawa barang kembali. Fatih Jin tersenyum. Mereka seharusnya bisa menyelesaikan penilaian dalam waktu setengah jam. Tidak perlu khawatir akan ditipu. Ketika Tuan Gendut ini melakukan bisnis, aku mencari situasi yang saling menguntungkan. Aku tidak akan menipu yang tua maupun yang muda. Xiao Chen menyesap teh dan bertanya, apakah kamu memiliki tempat yang lebih tenang di sini? Aku memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan kamu. Mata Fatih Jin terbuka lebar. Dia menebak bisnis apa yang ingin dibicarakan Xiao Chen. Dia berkata, ikut aku. Mereka berdua memasuki bilik yang sunyi dan setelah Fatih Jin duduk, dia berkata, segala hal yang dibahas di sini akan dirahasiakan. Orang ketiga tidak akan bisa mendengarkan. Xiao Chen memindai tempat itu dengan sens spiritualnya dan seperti yang ia duga, memang tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mengeluarkan peta sisa kuno dari cincin semesta dan berkata, aku ingin kamu membantu aku menemukan lokasi sisa kuno yang tergambar di peta ini dalam waktu 3 hari. Fatih Jin melihat peta dan tertawa keras. Brother Xiao, aku tidak akan menyembunyikan kebenaran dari kamu. Aku memiliki peta juga. Aku bertanya-tanya apakah itu nyata. Mengapa kamu tidak melihatnya? Xiao Chen hanya melirik dan menemukan trik di dalamnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Aku tahu itu. Ini dilakukan oleh kamu. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa orang akan membeli ini meskipun ada tulisan Cun bodoh di sana. Fatih Jin tertawa kecil dan berkata dengan girang. Siapa yang tahu? Jangan bicara tentang ini. Aku ingin membeli peta kamu. Beri aku harga. Xiao Chen sedikit terkejut ketika dia berkata, mengapa kamu ingin membeli ini? Apakah kamu ingin pergi ke sisa kuno juga? Karena aku ingin membelinya. Aku pasti bisa menjualnya juga.
Apakah kamu menjualnya? Fatih Jin memperlihatkan penampilan yang sangat terpelajar saat ia berbicara. Xiao Chen berpikir sebentar. Dia bisa menebak apa yang ingin dilakukan lemak itu. Dia berkata, tentu. Tetapi kamu harus membantu aku menemukan lokasi di peta terlebih dahulu. Fatih Jin menepuk dadanya dan berkata, hanya masalah kecil. Serahkan padaku ketukan. Ketukan. Ada ketukan datang dari luar pintu. Dan setelah itu, seorang lelaki tua berjalan masuk, memegang setumpuk uang kertas. Tuan muda Xiao, barang-barang kamu sudah dinilai. Mereka bernilai total 5.000 tael emas. Fatih Jin menerima uang kertas dan dengan santai menyerahkannya kepada Xiao Chen. Dan kemudian dia memberikan peta itu kepada orang itu. Temukan lokasi di peta besok pagi. Orang tua itu mengambil peta dan pergi tanpa berkata apa-apa. Lemak itu melihat bahwa Xiao Chen tidak merasa yakin dan dia menjelaskan. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Aku pasti akan mendapatkan hasilnya besok pagi. Ayo. Biarkan aku membawamu untuk bertemu seseorang. Orang ini sangat tertarik pada kamu.